Gadis itu terjaga sepanjang malam untuk menyelesaikan karya komiknya, tetapi komunitas dari menuduhnya menggunakan AI untuk menggambar. Sungguh malang tak terduga, sementara Wei Xi baru saja ditawari oleh bos besar untuk membeli hak cipta produksi karyanya. Beberapa detik kemudian dia sudah dituduh di media sosial. Raja Peringkat tidak mau kehilangan kontrak sehingga meminta Wei Xi segera membuat postingan klarifikasi bahwa dia tidak menggunakan AI dan menyalahkan asisten MNMN yang melakukan hal ini. Namun, Wei Xi tidak mau menyuruh orang lain mengakuinya menggantikannya sehingga dia menolak dengan tegas. Raja Peringkat segera marah dan mengatakan bahwa hak cipta karya komiknya dan juga nama panggung ATRCH adalah milik perusahaan. Jika dia tidak menurut maka semua akan ditarik kembali. Wei Xi buru-buru pulang untuk memeriksa kontrak dan ternyata syarat di dalamnya memang sama seperti yang dikatakan Raja Peringkat. Di grup obrolan semua orang menjadi panik. Wei Xi harus menenangkan diri bahwa dia akan berusaha agar studio tidak bubar atau dia akan memberikan kompensasi penuh kepada semua asistennya. KHNG Nampong telah meminta bantuan Departemen Hukum tetapi masih tidak dapat mengubah apapun. Jika saat menandatangani kontrak Wei Xi lebih berhati-hati maka dia tidak akan dijebak. Sekarang dia dilarang menggambar genre sebelumnya, bahkan perusahaan menggunakan nama panggung ATRCH miliknya untuk orang lain. Mereka juga mengadakan sesi tanda tangan untuk pembaca dan yang menggantikannya adalah asisten Mo MNMN. Saat ini Wei Xi masih membela bahwa mungkin dia berpura-pura menjadi ATRCH bukan karena keinginannya tetapi dipaksa oleh perusahaan. Sesi tanda tangan baru saja dimulai sudah ada beberapa orang memaksa Mo MNMN untuk menjelaskan rumor penggunaan teknologi AI. Jika tidak, mereka akan memperbesar masalah, jadi dia langsung bingung hanya bisa lari dari panggung. Mo MNMN putus asa ingin menarik diri dari akun ATRCH, bahkan memberitahu Raja Peringkat bahwa Wei Xi menjual aksesori karya komiknya. Di sisi lain, Tin Sung juga datang ke pameran anime dan bertemu Wei Xi yang adalah gadis yang kemarin membantunya dalam kostum beruang. Raja Peringkat benar-benar ingin mengejar Wei Xi sampai akhir. Dia melaporkan Wei Xi melanggar hak cipta sehingga para penjaga keamanan memaksanya untuk membereskan stand. Tin Sung mengamati bahwa Wei Xi memiliki lukisan dengan gaya gambar yang mirip dengan ATRCH sehingga meminta Wei Xi menandatangani buku komik untuknya karena adik perempuannya sangat menyukai karya ini. Setelah itu dia juga membeli papan gambar digital milik Wei Xi untuk dihadiahkan kepada seseorang ketika melihat senyum Wei Xi yang telah menggetarkan hatinya. Ketika melihat papan reklame Ariaski, Wei Xi langsung mendapat ide untuk menggambar cerita yang berhubungan dengan tema ini. Untuk mencari inspirasi dia mengajak sahabatnya KHNG Nampong ke Ariaski. Adik perempuan Tin Sung, Tintin, adalah seseorang yang sangat menyukai komik dan mengidolakan penulis ATRCH. Dia bahkan menulis email mengungkapkan perasaannya kepada Wei Xi dan menunjukkan gambar-gambarnya, berharap Wei Xi mau menerimanya sebagai asisten. Namun, Wei Xi saat ini sudah meninggalkan perusahaan lama sehingga dia belum membutuhkan asisten. Tiba di area BSN, Wei Xi ingin menyewa pelatih ski tampan untuknya tetapi resepsionis mengatakan semua pelatih sudah penuh jadwal. Hanya tersisa Tin Sung tetapi prinsipnya adalah tidak mengajar murid yang belum berpengalaman. Namun, ketika melihat muridnya adalah Wei Xi, Tin Sung langsung setuju untuk mengajar. Meskipun demikian, Wei Xi masih ragu apakah dia benar-benar pelatih atau tidak karena dia tidak mengenakan seragam seperti yang lain. Tin Sung langsung menyalakan mode sombong mengatakan bahwa dia terlalu hebat karena dia adalah pelatih tim ski area yang diundang untuk bekerja di sini. Wei Xi seperti pemalas mengingatkan Tin Sung sebelumnya bahwa dia sama sekali tidak punya sel olahraga. Bahkan memasang sepatu ski pun dia tidak tahu bagaimana melakukannya tetapi Tin Sung bersedia berlutut memakaikan sepatu untuknya. Dia mengatakan sebaiknya memakai sepatu yang sedikit lebih kecil dari kaki agar saat meluncur akan lebih baik menyalurkan kekuatan ke kaki. Dia juga mencela helm di sini terlalu jelek, tidak sebanding dengan yang dia siapkan sendiri. Tin Sung lalu mengatakan di Tiongkok banyak orang meninggal muda karena saat bermain ski tidak mau memakai helm pelindung. KHNG Nampong di sisi ini diajari ski oleh pelatih lain. Siapa sangka dia ternyata adalah adik kelasnya di universitas. Sementara KHNG Nampong berlatih dengan gembira, Wei Xi menderita karena dia tidak bisa bermain ski. Dia selalu menunggu jam pelajaran berakhir agar tidak perlu berlatih lagi. Karena tidak membawa lensa kontak, Wei Xi tidak bisa melihat wajah Tin Sung dengan jelas dan mengira dia adalah seorang master seperti yang ada di layar TV ski. Dia menumpahkan air kemana-mana sehingga Tin Sung sekalian memberinya lap kacamata yang membuat Wei Xi salah sangka bahwa dia terlalu cantik sehingga membuatnya berinisiatif memberi hadiah. Wei Xi benar-benar tergerak olehnya.
olehnya. Dia ingat di tangan Qin Sung ada gelang biru dan bertekad harus menemukan namanya karena dia menganggap Qin Sung seperti perwakilan dari impian dan hasratnya. Keesokan harinya hujan deras sehingga Wei Xi berencana bolos sehari tetapi akhirnya tetap bangun untuk berlatih karena ingin mencari masternya. Lab kacamata itu milik atlet tim nasional dan di area ski ini hanya ada satu, yaitu Qin Sung. Semua orang tahu tetapi hanya Wei Xi yang tidak tahu membuat Qin Sung merajuk ketika dia tidak mengenalinya. Dia harus sengaja menutup wajahnya dan menggunakan led kacamata dengan model yang sama untuk mengingatkannya secara halus. Meskipun mengaku dirinya adalah ATRCH, Mo MNMN tetap tidak memiliki bakat untuk menyelesaikan buku komik perpisahan milik Wei Xi sebelumnya. Raja peringkat menyarankan dia sebaiknya ikut serta dalam kompetisi menggambar bertema ski seperti Wei Xi. Di sisi ini Wei Xi berlatih ski seperti pelatihan keras, dia baru berlatih beberapa menit tetapi kakinya sudah sangat lelah sehingga meminta istirahat. Qin Sung tidak mau, maka Wei Xi bertekad berbaring di salju merengek tidak mau berlatih lagi sehingga dia harus menariknya keluar agar tidak menghalangi jalan orang lain. Meskipun demikian, Wei Xi tetap mengagumi bahwa bermain ski sangat menarik, sensasi meluncur di salju lalu terkadang jatuh sama seperti kehidupan manusia. Kata-kata ini membuat Qin Sung teringat bahwa dulu dia juga pernah beraksi di berbagai kompetisi besar. Namun dalam sebuah kecelakaan cedera kaki dia tidak bisa bermain ski dalam kompetisi lagi. Wei Xi mengakui dia sedang menggambar tentang tema ini sehingga berharap dia akan memperbarui semua pengetahuan ski untuknya. Dia awalnya bermaksud memperkenalkan dirinya sebagai seniman terkenal ATRCH tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa dan bertekad akan membuat orang lain kagum dengan kemampuannya. Di sana, teman baik Qin Sung diam-diam memotret momen dia berlutut memakaikan sepatu untuk Wei Xi lalu mengirimkannya kepada semua teman tentang dia sedang menggoda seorang gadis. Bahkan Qin Sung memesankan setelan pelindung ski untuknya membuat Lao Yan menggodanya bahwa dia merusak masa depannya. Guru yang dingin seperti Qin Sung tiba-tiba tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi ski dengan orang lain. Dia mengatakan Ice tadi hampir menabrak Wei Qi sehingga dia ingin membalas dendam untuk muridnya. Keduanya mulai bertanding meluncur menuruni lereng dan melewati rintangan. Putaran pertama Ice telah mencapai garis akhir sedikit di depannya. Namun, Qin Sung sama sekali tidak khawatir malah memuji dia yang telah berlatih beberapa tahun ada sedikit kemajuan. Dia mengajukan syarat jika dia menang akan mengambil kacamata pelindung salju milik Ice. Sebaliknya jika Ice menang maka dia akan menepati janji sebelumnya. Qin Sung bahkan dengan sangat percaya diri mengirim pesan kepada Wei Qi bahwa hari ini libur belajar, dia akan mengganti hadiah kacamata baru. Namun Qin Sung tidak lagi mengalah dan mencapai garis akhir di depannya. Ice bahkan hilang fokus dan tergelincir dari jalur balapan. KHNG Nampong di samping bersorak telah merekam video untuk ditunjukkan kepada sahabatnya nanti. Meskipun begitu, karena Qin Sung menutup wajahnya rapat-rapat sehingga Wei Qi tidak menyadari itu adalah dia dan hanya memujinya sebagai master lab kacamata yang dia kagumi. Bahkan melihat pemuda Ice, dia masih terisak memuji dia terlalu tampan. Ice yang kalah segera menelepon untuk mengadu kepada adik perempuan Qin Sung. Alasan dia datang ke BSN kali ini adalah untuk melihat bagaimana situasi Qin Sung saat ini. Namun hasilnya dia masih tidak berubah. Ice sangat penasaran. Qin Sung sudah lama pensiun tetapi masih tidak mau kembali, membuat dia sangat pusing. Wei Xi masih sangat terobsesi dengan master di hatinya sehingga menonton berulang kali video ski itu sementara orang aslinya tepat berada di sampingnya. Qin Sung terpaksa menyarankan dia agar meminta nomor kontak orang itu, siapa tahu orang itu tidak menyukainya. Tapi Wei Xi tetap saja tidak menyadari bahkan dia mencurigai Qin Sung mengenal Chow Tae-haru sehingga berencana meminta bantuannya untuk menghubungi. Salju turun semakin lama. Wei Xi membawa 2 botol coca besar untuk dikubur bersama KHNG Nampong di salju untuk didinginkan dan meminta Lao Yan merekam. Dia bahkan mengatakan kepada Qin Sung jika tidak mau menggali salju, dia tidak akan memberinya minum coca bersamanya. 4 orang di gunung bermain ski hingga malam. Kereta gantung juga sudah berhenti beroperasi sehingga mereka harus meluncur sendiri menuruni sekitar 6.000 hingga 7.000 meter. Mendengar ini Wei Xi langsung mengeluh tidak akan bisa meluncur karena dia sangat buruk dalam olahraga ini. Tintin tiba-tiba menelepon kakaknya dengan nada cemas mengatakan penulis komik favoritnya, ATRCH, belakangan ini sangat aneh. Karya yang dia tulis tidak lagi seperti sebelumnya. Tintin khawatir ada sesuatu yang terjadi pada ATRCH belakangan ini. Qin Sung segera menoleh melihat Wei Xi tetapi dia melihat Wei Xi masih biasa saja, santai seperti biasanya. Namun, dia tetap bertanya secara halus tentang masalah menggambar komik. Wei Xi keceplosan mengatakan belakangan ini pekerjaannya tidak lancar karena dia tidak diizinkan menggambar genre keahliannya lagi. Wei Xi bercerita dulu dia sangat suka menggambar komik kuno, bertema seorang
seorang gadis tiba-tiba berubah menjadi naga jahat, seluruh tubuhnya bersisik dan di kepala tumbuh tanduk. Karena orang tuanya khawatir orang lain membicarakan sehingga mengusir gadis itu dari rumah, sejak saat itu dia memulai perjalanannya sendiri. Sampai di sini Tin Sung langsung merasa bahwa cerita ini mirip dengan kehidupan Wei Zi. Untuk menyemangatinya, Tin Sung memberikan kacamata yang dia menangkan dari pertandingan. Wei Zi secara tidak sengaja melihat gelang Tin Sung baru menyadari dia adalah master yang selama ini dia cari. Namun dia masih mencari alasan mengatakan karena dia menutup seluruh wajahnya sehingga dia tidak mengenalinya, padahal dia sudah keceplosan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukai master itu. Orang tua Wei Zi datang ke rumah ini mencarinya, tetapi sayang Wei Zi sedang berada jauh di area ski BISN. Mereka memerintahkannya dalam 1 minggu lagi harus kembali karena KHNG NHT Min akan pulang, jadi dia akan ada makan malam dengan keluarga pria itu. Tin Sung melihat sepatu ski Wei Zi rusak lalu dengan sigap turun gunung membeli sepatu baru untuknya. Bahkan pelindung kura-kura kecilnya robek, dia juga sukarela menjahitnya yang membuat Lao Yan terkejut. Keesokan harinya Wei Zi dan KHNG Nampong telah kembali ke tempat semula dan menggali 2 botol coca yang pernah mereka dinginkan. Benar saja sudah membeku menjadi es salju. Wei Zi bahkan ingin berbagi dengannya untuk diminum bersama, tetapi akhirnya dia hanya minum sedikit sudah kedinginan seluruh tubuh. Saat bermain ski, Wei Zi secara tidak sengaja merusak papan skinya sehingga buru-buru mengatakan dia akan menggantinya, meskipun jelas terlihat papan ski ini termasuk jenis yang mahal. Wei Zi menawarkan akan menjadikannya sebagai model karakter utama dalam ceritanya untuk menebus kesalahan, tetapi Tin Sung tidak mengatakan apa-apa. Siapa sangka di area ski ini Wei Zi bertemu lagi dengan Mo MNMN. Ternyata dia juga datang ke sini untuk mencari materi menggambar tema ski sama seperti dia. KHNG Nampong dengan hati-hati mengingatkan Wei Zi bahwa Mo MNMN mungkin mengikutinya ke sini dan menirunya menggambar tema ini. Tetapi Wei Zi masih berpikir dia memang selalu rajin mencari materi seperti itu. Seperti yang dijanjikan, Tin Sung mengantar Wei Zi turun gunung bersama untuk membelikan sepatu ski baru untuknya. Penjual terkejut karena sudah lama tidak melihat dia turun gunung. Tin Sung membeli banyak alat pelindung untuk Wei Zi, tetapi tiba-tiba dia membeli tambahan 2 barang yang terlihat seperti mawar ajaib yang membuatnya sangat terkejut. Bahkan dia berpesan untuk membeli ukuran terbesar yang membuat pikiran Wei Zi langsung menjadi negatif, tetapi ternyata itu digunakan untuk melindungi lutut saat bermain ski. Mumpung dia tidak ada, penjual langsung berbisik kepada Wei Zi bahwa dia sangat terkenal di kalangan ski. Kebetulan mereka bertemu Hwa Yen, salah satu junior Tin Sung yang juga datang membeli barang. Melihat Tin Sung dan Hwa Yen berbicara dengan akrab seperti itu, wajah Wei Zi juga menjadi murung membuat KHNG Nampong mengira temannya sedang cemburu sehingga menghiburnya. Siapa sangka Wei Zi sedang memikirkan cara menggambar terkait alur cerita ini sehingga baru bisa menghayati seperti itu. Mengetahui Wei Zi menyukai sepatu ski ini sehingga Tin Sung setuju mengajar Hwa Yen dan temannya 1 sesi pelajaran. Sebagai gantinya dia akan menyerahkan sepatu ski ini untuk Wei Zi. Oleh karena itu Tin Sung terpaksa mengambil cuti mengajar 1 sesi untuk Wei Zi, tetapi dia salah paham dan merayu padanya, bahkan mengatakan besok dia akan pergi ke jalur ski tingkat tinggi untuk berlatih sendirian. Di hotel Wei Zi kebetulan bertemu Mo MNMN sehingga berinisiatif mengajaknya bicara. Mengetahui dia sedang menyelesaikan karya perpisahan yang belum selesai, Wei Zi mengatakan jika dia ada masalah atau pertanyaan apapun dia tetap bersedia membantu. Namun Mo MNMN tidak berterima kasih, malah kembali menyalahkan Wei Zi jika dulu mau mendengarkan Raja Peringkat menyelesaikan rumor, maka saat ini karya itu sudah selesai dengan sempurna. Alasan dia datang ke sini adalah ingin mencari tema untuk ikut kompetisi menggambar. Pemenang akan diproduksi komiknya dan berkesempatan diadaptasi menjadi animasi. Namun dia merasa tema ski tidak menarik sehingga berencana pergi dan dengan sombong mengatakan dia menyandang nama penulis terkenal ATRCH sehingga pasti akan menang. Untuk membuktikan tema ski sangat menarik, Wei Zi bertekad akan memilih tema ini untuk ikut kompetisi. Dia menghubungi Tintin ingin mengajaknya bekerja sama yang membuat Tintin bersemangat mengirim pesan memberitahu Tin Sung. Tetapi ketika tahu Wei Zi memilih tema ski, raut wajah Tintin langsung berubah, tidak lagi antusias seperti semula. Keesokan harinya Wei Zi sendirian membawa papan ski ke jalur ski tingkat tinggi untuk berlatih sendirian. Dia yakin tidak perlu diajari Tin Sung, cukup hanya menonton beberapa video saja sudah bisa bermain. Dia bermaksud mengajak KHNG Nampong pergi bersama, tetapi ternyata dia digantung karena KHNG Nampong telah melewati malam yang mesra dengan Lao Yan sehingga hari ini sakit punggung tidak bisa pergi. Wei Zi juga bertemu Tin Sung sedang berbicara akrab dengan murid perempuan lain, langsung kesal tidak mau membalas pesan darinya. Sementara itu Tin Sung takut Wei Zi benar-benar pergi bermain ski sendirian sehingga mengingatkannya agar tidak pergi ke jalur ski tingkat tinggi. Tentu saja Wei Zi tidak mau mendengarkan, bahkan memilih jalur ski tertinggi untuk berlatih sendirian. Baru beberapa langkah dia sudah kehilangan keseimbangan
berterbangan ingin jatuh. Tin Sung tahu dia pasti tidak mendengarkannya sehingga menelepon seorang teman untuk mencarinya di area ski dan memintanya untuk kembali. Tetapi di sisi ini sudah ada pelatih lain yang menawarkan diri untuk mengajar Wei Zi. Hanya beberapa menit kemudian melihat dia bermain ski seburuk itu, pelatih itu langsung putus asa dan pergi. Teman Tin Sung tidak juga menemukan Wei Zi yang membuat Tin Sung semakin khawatir. Dia meneleponnya tidak diangkat sehingga terpaksa menelepon KHNG Nampong. Siapa sangka telepon Wei Zi sudah jatuh di bawah salju sehingga tidak ada yang bisa menghubunginya. Wei Zi yang terombang-ambing terpaksa meluncur perlahan untuk kembali tanpa disangka jatuh terbalik ke salju. Wei Zi langsung pusing 7 keliling dan bahkan membayangkan kedua orang tuanya juga datang ke tempat ini. Beruntung Shen Chong tiba tepat waktu dan Wei Zi mengira dia adalah malaikat yang datang untuk menyelamatkannya. Setelah mengantar Wei Zi ke ruang medis, Shen Chong segera mencari nama guru yang mengajarinya tadi untuk menuntut keadilan. Guru itu sama sekali tidak merasa bersalah dan bahkan menganggap Wei Zi terlalu lemah sehingga tidak pantas dia ajar. Shen Chong sama sekali tidak mau membiarkannya dan menantangnya untuk bertanding besok. Ketika dia kembali, Wei Zi sudah bangun. Dia bersikeras tidak mau diobati dan berkata lukanya ringan, jadi tidak perlu. Shen Chong segera berinisiatif melepas sepatu botnya, lalu memeluknya untuk menenangkan Wei Zi agar tidak takut. Dia bahkan menggendongnya sepanjang jalan kembali ke hotel, membuat Wei Zi malu, takut ada yang menggodanya. Mengetahui dia menantang duel dengan orang dari Wan Tong Dao, Wei Zi khawatir dia akan berkelahi dengan orang itu. Dia bahkan mencari informasi tentangnya secara online dan tahu dia sudah pensiun, jadi dia semakin takut dia akan kalah dari orang itu. Keesokan harinya Shen Chong sudah mengendarai mobil untuk menjemput Wei Zi pergi menonton dia bertanding, tapi dia berdalih takut Wei Zi trauma setelah jatuh dan jadi takut bermain ski. Kelompok Wan Tong Dao dengan garang datang ingin menantang tim Shen Chong, namun dia bahkan tidak perlu muncul. Rekan satu timnya sudah menggunakan keterampilan super keren dan mengalahkan tim Wan Tong Dao. Dai Duo saat ini muncul ingin menantangnya sekali lagi dan mereka memilih lereng tertinggi di area ski ini. Sungguh setelah beberapa tahun Dai Duo telah berlatih dengan sangat baik, dia dengan terampil berputar 1080 derajat dan mendarat membuat semua orang kagum. Giliran Shen Chong dia bahkan menggunakan keterampilan yang lebih sulit yaitu putaran 1260 derajat dan mendarat dengan kaki yang tidak dominan, membuat Wei Zi gembira karena memiliki guru yang begitu hebat. Seorang senior di tim yang menyaksikan Shen Chong bermain ski merasa menyesal mengapa dia tidak kembali ke tim untuk bertanding. Namun, Shen Chong tetap menolak dan berpendapat orang dewasa terkadang tidak bisa memutuskan apa yang mereka inginkan. Besok Wei Zi harus kembali ke kota, jadi dia mengundang semua orang di tim Shen Chong untuk makan malam sebagai perpisahan. Namun, mereka semua mengerti isyarat itu dan berdalih sibuk agar Wei Zi dan Shen Chong punya waktu berdua untuk makan malam bersama. Untuk turun gunung, Shen Chong menyuruh Wei Zi memeluk erat kakinya seperti koala dan meluncur menuruni lereng membuat Wei Zi sangat gembira. Dia berkata dia sangat suka bermain ski, jadi dia berencana kembali lagi tahun depan untuk meminta Shen Chong mengajarinya. Namun dia mengatakan dia adalah salah satu kegagalan mengajar terburuk dalam hidupnya. Tetapi berkat dia termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mengajarnya. Dan lagi, dia bilang timnya akan pergi ke 11 Cheng untuk bekerja, jadi dia mungkin tidak bisa mengajarinya lagi. Wei Zi tampaknya sedikit menyesal meninggalkan tempat ini, jadi dia berkata jika ada kesempatan dia akan pergi ke 11 Cheng untuk meminta dia mengajarinya lagi. Dia menghubungi Shan Shan, ingin mengajaknya bertemu di luar untuk membahas pekerjaan dengan lebih jelas. Wei Zi juga menjelaskan bahwa saat ini dia masih berselisih dengan perusahaan lamanya, tetapi Shan Shan tetap tidak peduli dan hanya senang bisa bekerja sama dengan Wei Zi. Dia mengirim pesan kepada Shen Chong menanyakan apakah dia perlu mengembalikan pelindung kura-kura kepadanya. Tanpa diduga Shen Chong masih berada di bawah hotel menunggunya. Dia mengatakan akan mengajarinya kursus khusus lain-lain kali, tetapi Wei Zi masih dengan ragu bertanya apakah mereka masih memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Shen Chong berjanji suatu hari mereka akan bertemu lagi, saat itu dia akan mengembalikan kura-kura kecil itu padanya dan mengajarinya bermain ski lagi. Ketika mereka berdua berpamitan, Wei Zi tiba-tiba berbalik dan memeluknya, lalu dengan malu-malu berlari pergi. Sementara Laoyan di sisi ini tidak berhasil, dia menawarkan diri untuk mengantar Jiang Nanfeng, tetapi dia menolak mentah-mentah. Laoyan ingin memberitahunya bahwa dia sudah mengenalnya sejak SMA. Saat itu Jiang Nanfeng selalu menjadi gadis yang paling menonjol, jadi dia langsung jatuh cinta sejak saat itu. Tetapi setelah dipikirkan baik-baik, Laoyan tidak menceritakannya dan hanya ingin bertanya apakah dia bisa memberinya kesempatan lagi. Tanpa disangka Jiang Nanfeng sudah memblokir pesannya entah sejak kapan. Wei Zi mengajak Shan Shan bertemu di luar. Dia terkejut melihat Shan Shan datang dengan kursi roda. Shan Shan menunjukkan padanya foto mereka
mereka berdua yang pernah diambil bersama. Ternyata saat Wei Zi baru memulai karir sebagai komikus, ketika karya pertamanya rilis belum banyak yang menyambut. Hanya Xianshan sejak awal sudah memperhatikan dan sangat menyukai karyanya, dan Xianshan adalah orang pertama yang meminta tanda tangan Wei Zi. Berkat dia, Wei Zi mendapat motivasi tambahan untuk terus menggambar lebih banyak komik lainnya. Setelah itu, Xianshan sudah menyiapkan penginapan untuk Wei Zi yang letaknya persis di samping rumahnya dan menawarkan diri untuk mengajaknya berkeliling tempat itu besok. Namun Wei Zi tidak tahu dia berada di samping rumah Shan Chong. Dia juga adalah kakak laki-laki Xianshan. Keesokan harinya kedua gadis itu pergi ke hutan poplar untuk berfoto. Xianshan juga bercerita saat kecil dia sering bermain di sini bersama kakak laki-lakinya. Ada suatu kali mereka bermain petak umpet tetapi Xianshan menghilang. Ketika ditemukan, kakak laki-lakinya sudah menangis karena khawatir. Mengetahui adiknya masuk hutan untuk bermain, Shan Chong juga datang melihat dan bertemu Wei Zi yang juga ada di sini. Keduanya bertemu lagi dan mereka menghabiskan sepanjang hari bermain di banyak tempat di Hualing. Mereka bermain ski bersama, berjalan-jalan di gletser, dan makan di pasar malam dengan sangat gembira. Ibu Shan Chong tahu putrinya punya teman baru, jadi dia mengundang Wei Zi pulang untuk makan malam, tetapi karena seleranya tidak cocok, Wei Zi harus minum air sepanjang makan. Xianshan bahkan menjelek-jelekan kakaknya yang terlalu blak-blakan. Saat masih sekolah dia menerima surat cinta. Bukannya terharu, dia malah pergi memarahi gadis itu agar tidak pacaran terlalu dini. Karena tidak bisa makan banyak di malam hari, Wei Zi merasa lapar larut malam, jadi dia ingin keluar mencari makan lagi. Shan Chong tahu seleranya tidak cocok, jadi dia berpura-pura lapar dan mengajaknya ke restoran hotpot untuk makan larut malam. Melihat Wei Zi makan dengan lahap seperti itu membuat Shan Chong tertawa karena dia terlalu menggemaskan. Wei Zi curhat dulunya saat bertemu dengannya di area ski. Dia merasa dia sangat jauh karena dia terlalu hebat, dan di sini dia merasa dia lebih ramah. Karena dia sangat peduli pada adiknya, bahkan bermanja-manja, dia merasa dia lebih tulus. Shan Chong juga menceritakan padanya pertama kali mereka bertemu adalah ketika dia membeli papan digital dan meminta tanda tangannya. Sejak saat itu dia sudah tahu dia adalah penulis aja kesukaan adiknya. Tetapi ketika di area ski dia masih berpura-pura tidak tahu. Setelah itu mereka berdua bermain kembang api bersama. Karena suaranya terlalu keras, dia bahkan dengan lembut membekap telinganya membuat suasana perlahan menjadi romantis. Setelah mengantar Wei Zi ke bandara, Xianshan meminta dia menandatangani buku komik kisah perpisahan yang belum terpilih miliknya. Xianshan bahkan terharu menangis karena ini adalah buku komik favoritnya dan ditandatangani langsung oleh penulisnya. Melihat kakaknya dan Wei Zi yang enggan berpisah membuat Xianshan berinisiatif memotret mereka berdua secara diam-diam. Sebelum pergi, Wei Zi memberinya gambar yang dia buat tentang Shan Chong memegang kembang api disertai pesan bahwa dia sangat senang bertemu dengannya di Hualing. Melihat tingkah mereka berdua, Xianshan langsung tahu kakaknya memiliki perasaan pada gadis itu, tapi Shan Chong bersikeras tidak mau mengakuinya. Dai Duo datang ke rumah Shan Chong untuk makan malam. Dia bahkan diam-diam memberikan boneka beruang kepada Xianshan dan memegang tangannya. Tetapi mereka seperti pacaran sembunyi-sembunyi, tidak berani memberitahu Shan Chong. Bahkan pelatih Huang yang dulu juga datang karena dia masih belum mau menyerah dan berharap bisa menarik Shan Chong kembali ke arena. Tetapi sepanjang makan malam, Shan Chong selalu mengalihkan pembicaraan dari undangan pelatih Huang membuat Dai Duo kesal mengapa dia tidak mau kembali. Penyebabnya harus kembali ke cerita 5 tahun yang lalu. Xianshan sudah memiliki perasaan pada Dai Duo. Dia bahkan sering sengaja datang menemui kakaknya untuk mendapat kesempatan berbicara dengan Dai Duo. Namun dia selalu minder pesimis tentang kakinya yang tidak utuh. Tetapi ketika Dai Duo menyebutkan tentang pemasangan kaki palsu, Xianshan langsung setuju. Oleh karena itu, Shan Chong berlatih keras untuk mengikuti kompetisi Beishan dan menggunakan hadiah uangnya untuk memasang kaki palsu bagi adiknya. Namun, dalam satu sesi latihan dia mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cedera parah pada bahu dan kakinya. Xianshan juga tidak mau dipasang kaki palsu lagi. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Jika bukan karena hal ini, kakaknya tidak akan mengalami kecelakaan seperti itu. Meskipun operasi berjalan sukses, Shan Chong juga berusaha menahan rasa sakit untuk berlatih rehabilitasi, tetapi itu telah menjadi trauma psikologis bagi ibunya. Dia tidak ingin putranya kembali bertanding lagi karena takut dia akan mengalami hal serupa seperti sekarang, bahkan hampir kehilangan nyawanya. Karena tidak ingin ibunya sedih, Shan Chong memutuskan pensiun meskipun mendapat tentangan dari pelatih dan rekan satu tim. Mengetahui Wei Zi akan segera kembali ke kota, Jiang Yiming datang menjemputnya di bandara dan bahkan menyiapkan karangan bunga. Semua orang di bandara mengira dia melamarnya sehingga dengan antusias menyemangati Wei Zi untuk segera setuju, membuatnya sangat malu. Mengetahui Wei Zi sedang belajar ski, Jiang Yiming langsung menyombongkan diri bahwa dia sangat mahir bermain skateboard ganda di luar negeri dan mencela skateboard tunggalnya yang tidak menarik. Setelah itu Jiang Yiming langsung mengantar Wei Zi pulang ke rumah ibunya, membuat dia canggung karena dia tidak akrab dengan ibunya.
Begitu melihatnya, ibunya langsung mencela Wei Zi yang sepanjang hari di luar bersenang-senang, melukis hal yang tidak berguna, lalu menyuruhnya kali ini harus tinggal di rumah dengan patuh. Dahulu ketika Wei Zi masih kecil, dia sangat suka menggambar komik dan tidak tertarik untuk mewarisi perusahaan dari orang tuanya. Namun ibunya sama sekali tidak peduli dan memaksanya mengikuti jalan yang dia gariskan, bahkan memaksanya pergi kencan buta dari satu orang ke orang lain. Jiang Yiming sejak kecil sudah menyukai Wei Zi. Dia langsung bertanya kepada adiknya Jiang Nanfeng apakah dia diajari oleh guru tampan di area ski. Episode 8 keesokan harinya, ibunya mengatur agar Wei Zi makan malam bersama keluarga Jiang Yiming. Mengetahui dia mengejar karir melukis, dia dengan keras mendukungnya dan berkata jika profesi ini tidak menghasilkan banyak uang, biarkan dia yang mencari uang di belakang untuk menghidupinya. Meskipun berjalan-jalan dengan Jiang Yiming, di benak Wei Zi hanya ada gambar ketika dia bersama Shen Chong. Sementara Wei Zi harus menahan malu saat makan bersama kedua keluarga. Sebaliknya Shen Chong dengan gembira datang ke sebelah Cheng dan berkumpul makan bersama teman-temannya. Dia bahkan sengaja memotret makan malam barbecue penuh dagingnya, mengirimkannya padanya, dan mengajaknya datang, tetapi bagaimana mungkin Wei Zi bisa datang di bawah pengawasan ibunya. Kedua keluarga selalu aktif menjodoh-jodohkan Wei Zi dan Jiang Yiming, bahkan menyuruhnya mengantar dia sampai ke rumah. Shen Chong segera menelepon menanyakan apakah dia bisa datang ke sini. Dia akan melanjutkan mengajarinya bermain ski. Namun, karena sibuk dengan pekerjaan, dia menolak lalu memesan taksi online untuk pulang. Wei Zi berencana mengikuti kompetisi melukis sehingga dia menggunakan nama pena baru untuk ikut serta, yaitu pemain penuh lereng profesional. Wei Zi pergi mencari mantan rekan satu tim yang pernah bekerja sama untuk mengajaknya melanjutkan kerja sama dalam komik baru. Namun, dia menolak setelah Wei Zi terlibat skandal sebelumnya dan dia sudah punya pekerjaan baru sehingga tidak mau mengikuti jalan ini lagi. Sementara itu, Woman Man menunjukkan kepada Zhang Yu naskah bagian akhir dari komik kisah perpisahan yang belum terpilih. Namun baru melihatnya, dia sudah tahu ini bukan naskah Wei Zi karena dulu dia pernah memberitahunya tentang seorang gadis yang berubah menjadi naga jahat, bagaimana akhirnya bisa menjadi gadis muda. Tetapi pimpinan Wang sudah lama tidak tertarik dengan komik ini lagi karena prestasinya semakin menurun. Dia ingin Woman Man menggunakan nama AZ untuk berkarya tentang tema figur skating. Meskipun ditolak, Wei Zi tetap mengirimkan kembali kepada asistennya draft-draft yang pernah dia gambar, membuat asistennya terharu menangis. Akhirnya, Daxiang memutuskan untuk kembali bekerja dengan Wei Zi karena hubungan mereka di masa lalu. Tampaknya Zhang Yu menyadari Woman Man tidak menyukai topik ini, jadi dia menyarankan dia harus menggambar sesuai dengan apa yang dia suka. Tetapi Man Man masih tidak mengerti dan selalu merasa minder menjadi bayangannya mengikuti Wei Zi. Pimpinan Wang bahkan sedang mencari pembeli untuk karya kisah perpisahan. Pengacara dengan hati-hati mengingatkan bahwa ketentuan kontrak dengan Wei Zi memang sedikit tidak adil. Jika dia benar-benar menuntut, itu akan menjadi masalah besar, tetapi pimpinan Wang tetap meremehkan, berpikir dia pasti tidak berani. Malam harinya, Jiang Yiming diam-diam mengikuti adiknya ke rumah Wei Zi untuk memasak untuknya. Di sisi lain, Shen Chong menelepon lagi menanyakan tentang masalah kedatangan ke-11 Cheng. Dia bahkan berpura-pura mengatakan dia setuju menjadi konsultan teknis untuk komiknya. Suara Jiang Yiming tiba-tiba terdengar membuat Wei Zi takut seperti melakukan perbuatan buruk, buru-buru menjelaskan bahwa dia dan pria ini tidak ada hubungannya. Wei Zi berjanji pada Shen Chong akan memikirkannya baik-baik karena saat ini jika ibunya tahu dia melanjutkan melukis, dia akan mencukur kepalanya. Woman Man juga mencari Daxiang, ingin mengundangnya bergabung dengan timnya untuk menggambar tema figur skating yang akan lebih mudah dijangkau daripada tema Wei Zi. Namun Daxiang sudah menerima janji Wei Zi lebih dulu, dia merasa sangat canggung karena dua orang yang dulunya akrab sekarang saling bermusuhan seperti itu. Woman Man terang-terangan mengatakan dia sudah mengambil nama AZ untuk menyelesaikan komik kisah perpisahan, jadi bagaimana bisa berbaikan lagi dengan Wei Zi. Setelah itu, dia juga memberitahu pimpinan Wang tentang perubahan tema menjadi ski snowboard tunggal seperti Wei Zi. Wei Zi memohon pada ibunya untuk mengizinkannya pergi ke 11 Cheng belajar ski, tetapi tidak ada harapan. Ibunya sudah tahu semua yang terjadi padanya di perusahaan lama, jadi dia bersikeras tidak mengizinkannya mengejar profesi ini lagi. Dia memutuskan untuk segera menikahkan dia dengan Jiang Yiming, tetapi Wei Zi langsung menolak dan berkata dia sudah menyukai orang lain, lalu pergi. Jiang Yiming buru-buru mengejar dan membujuknya, dia ingin mendukungnya untuk terus melukis, tetapi Wei Zi tidak mendengarkan, malah memarahinya. Melihat para senior bermain ski dengan bebas seperti itu semakin membuatnya rindu untuk pergi ke 11 Cheng. Jiang Yiming masih khawatir membawa makanan untuk membujuk Wei Zi, tetapi dia tidak ada di rumah.
Sayangnya Wei Zi sudah mengepak barang bersiap ke bandara terbang ke-11 Cheng. Dia bahkan membawa papan skinya. Daxiang bercerita padanya tentang Woman Man yang datang mencarinya dan tidak sengaja mengungkapkan bahwa Wei Zi akan mengikuti kompetisi melukis. Namun Wei Zi tidak marah, sebaliknya merasa senang karena Woman Man sudah memberikan akhir baru untuk kisah perpisahan. Setelah itu Wei Zi mengirimkan tiket pesawatnya. Shen Chong senang dan segera pergi ke bandara untuk menjemputnya. Begitu bertemu, Wei Zi sangat antusias sampai berlari memeluknya. Setelah naik mobil dia terus menatapnya. Shen Chong juga membawa pelindung kura-kura merah muda dan mengembalikannya padanya sesuai janjinya. Meskipun Wei Zi datang ke 11 Cheng sendirian, dia memperhatikan Lao yang tidak menunjukkan sikap apapun tentang Jiang Nanfeng sehingga dia menduga mungkinkah dia belum tahu bahwa dia diblokir oleh Jiang Nanfeng. Setelah selesai bermain ski, Lao Yan langsung mengajak semua orang bermain permainan lempar bom. Jika ada yang memegang bom, harus menjawab pertanyaan dari orang yang memindahkan bom awalnya, dan yang selalu kalah dalam permainan ini adalah Shen Chong. Permainan dimulai dan Wei Zi adalah orang yang mengajukan pertanyaan pertama kepada Shen Chong, kapan hari pertama dia belajar ski. Shen Chong tanpa berpikir langsung menjawab Februari 11 membuat semua orang terkejut karena dia mengingatnya dengan jelas. Pada babak-babak selanjutnya, Wei Zi terus-menerus tidak bisa menjawab dan dikenai berbagai hukuman. Shen Chong yang melihatnya merasa kasihan, buru-buru bilang untuk tidak bermain lagi, lalu menariknya untuk kabur. Wei Zi kemudian menaruh dendam pada Pei Chi yang selalu menanyakan pertanyaan sulit padanya, sehingga sengaja menggambar Pei Chi sebagai karakter sial dan bodoh dalam cerita untuk melampiaskan amarahnya. Namun, Pei Chi telah menemukan bahwa Wei Zi memiliki akun sampingan lain yang khusus mengunggah gambar-gambarnya. Pei Chi kemudian menebak bahwa dia diubah menjadi tukang kebun bodoh, dan Shen Chong menjadi kepala pelayan Wei Zi yang disiksa. Keesokan harinya seluruh kelompok berpisah untuk pergi ke supermarket membeli makanan, tetapi tidak lama kemudian sudah ada seorang pria lain yang meminta kontak Wei Zi. Shen Chong segera berlari untuk menghalangi dan bahkan mengaku sebagai pacarnya untuk mengusir pria itu secara halus. Malam harinya seluruh kelompok mengadakan pesta bersama, tetapi Shen Chong dan Wei Zi malah memisahkan diri duduk memanggang marshmallow sehingga membuat orang-orang yang melihat merasa seperti menyaksikan makanan anjing. Shen Chong berkata bahwa besok dia akan mengajak Wei Zi bertemu dengan seorang teman yang juga bermain ski, sepertinya agar Wei Zi dapat mengambil referensi untuk melukis. Namun, orang yang sebenarnya ingin Wei Zi lukis adalah Shen Chong. Dia ingin tahu cerita Shen Chong untuk dijadikan inspirasi. Keesokan harinya, dia membawa Wei Zi menemui kakak angkatnya, seorang ahli heli skiing. Dia bahkan berpura-pura mengatakan Wei Zi adalah teman masa kecilnya. Shen Chong menjelaskan saat dia mengirim pesan meminta bantuan pada kakak angkatnya, dia bersikeras harus menanyakan dengan jelas hubungan antara Shen Chong dan Wei Zi. Jadi Shen Chong terpaksa menjawab bahwa Wei Zi adalah teman kecilnya. Pei Chi salah mengirim foto Shen Chong dan Wei Zi yang berdiri berdekatan dengan akrab ke grup bersama, sehingga memicu perbincangan hangat. Setelah itu, Pei Chi bahkan mengirim pesan mendoakan perjalanan Pei Chi selamat karena Shen Chong sedang dalam perjalanan pulang untuk menghajarnya habis-habisan. Untuk meredakan amarah Shen Chong, Pei Chi mengungkapkan akun Wei Zi. Berkat itu dia baru mengetahui Wei Zi bahkan menggambar beberapa adegan panas antara pemeran utama wanita dan kepala pelayannya yang membuat Shen Chong tersipu. Malamnya dia bahkan mengajak Wei Zi keluar berjalan-jalan dan memotretnya. Setelah itu mereka berdua pergi makan tusuk sate domba bakar. Sekalian Wei Zi bertanya padanya apakah dia punya saran untuk judul cerita yang sedang dilukisnya. Tetapi dia bilang dia bodoh dalam pelajaran sastra. Sejak kecil dia dan Shantian sudah menghabiskan sepanjang hari belajar bermain ski. Wei Zi penasaran ingin bertanya padanya mengapa dia pensiun, tetapi meja di sebelah terlalu ribut sehingga dia ingin bicara tetapi mengurungkannya. Dia takut jika dia bertanya apa yang sudah dialaminya, hubungan mereka dan momen-momen bahagia ini akan hilang semua. Jiang Nanfeng juga bersiap berangkat ke 11 Cheng untuk bermain dengan temannya. Oleh karena itu Wei Zi ingin meminjam mobil Shen Chong untuk menjemputnya di bandara. Dia pergi ke kamar Shen Chong untuk mengambil kunci dan kebetulan melihat adegan dia sedang berganti pakaian. Kebetulan melihat bekas luka di dada Shen Chong, Wei Zi ingin bertanya tetapi Shen Chong buru-buru menghindar. Kali ini Jiang Nanfeng datang ke sana dan membawa serta kakak laki-lakinya. Kakaknya juga bilang dia sudah mengajukan cuti panjang untuk bermain ski. Namun, Jiang Yiming lah yang sudah berunding dengan ibu Wei Zi dengan baik. Dia bilang mereka berdua sudah punya janji bermain ski sebelumnya, jadi ibunya baru setuju untuk tidak mempermasalahkan masalah ini lagi. Wei Zi menduga bekas luka Shen Chong berhubungan dengan alasan dia pensiun, tetapi meskipun dia mencarinya di internet tetap tidak ada informasi.
Wei-zi. Dia terus mengunggah gambar-gambar lukisannya ke internet, bahkan menggambar dengan jelas karakter kepala pelayan memiliki bekas luka di dada yang sama persis dengan Shen Chong, membuat Shen Chong harus mengirim pesan memujinya sebagai jenius. Kebetulan melihat dua gadis yang bermain ski dikritik oleh sekelompok anak laki-laki di meja sebelah karena berpakaian tidak senonoh. Wei-zi segera menunjukkan sifat heroiknya membela kedua gadis itu. Akibatnya, Wei-zi berteriak keras sampai-sampai Shen Chong dan kelompok temannya harus berlari untuk menghentikan sebelum Wei-zi dipukuli orang dan diberi pelajaran. Gadis itu begitu melihat Shen Chong langsung berbinar ingin mengajaknya bermain ski bersama, tetapi Shen Chong langsung menolak. Dia melihat ke arah Wei-zi dan langsung tahu hubungan mereka tidak biasa, sehingga dia berkata terus terang bahwa setelah ini mereka berdua akan bersaing secara adil. Shen Chong juga bertemu dengan Jiang Yiming. Pria itu langsung memamerkan bahwa dia adalah teman masa kecil Wei-zi. Sikap Shen Chong langsung berubah, dia marah dan merajuk pada Wei-zi, bahkan memaksanya untuk berlatih ski sendirian dan mengancam jika Wei-zi tidak belajar dengan benar, dia tidak akan mengajarinya lagi. Kali ini bertemu lagi, Jiang Nanfeng sudah berinisiatif berteman lagi dengan Lao Yan dan memintanya untuk terus menjadi guru ski untuknya. Saat seluruh kelompok pergi makan malam, mereka bertemu lagi dengan gadis yang tadi pagi. Dia bahkan ingin meminta Lao Yan mengajarinya bermain ski yang membuat Wei-zi kesal. Dia bahkan berencana meminta Shen Chong mengajari gadis itu sebagai hukuman karena Shen Chong tidak mau berinisiatif memulai percakapan dengan Jiang Nanfeng lebih dulu. Di sana Wei-zi juga bertemu dengan Dai Duo, yang juga seorang ahli ski dan pernah menantang Shen Chong sebelumnya. Wei-zi langsung menyombongkan diri memuji gurunya adalah seorang ahli, juara dunia tiada tanding. Shen Chong yang cemas mencarinya kebetulan mendengar kalimat ini. Wei-zi kini mabuk berat sampai tidak bisa berjalan, jadi Shen Chong terpaksa membimbingnya masuk mobil untuk kembali. Tidak disangka ketika mabuk Wei-zi berani sampai menggigit leher Shen Chong. Setelah itu dia memegang erat tangan Shen Chong tidak mau melepaskannya. Shen Chong sekalian bertanya padanya tentang hubungannya dengan Jiang Yiming. Wei-zi langsung menjawab dengan jujur bahwa mereka adalah tetangga sejak kecil dan tidak ada hubungan lain. Keesokan harinya Wei-zi mengajak Jiang Nanfeng mencari pelatih baru karena dia sudah meminta Dai Duo mengajari temannya. Lao Yan yang melihat Jiang Nanfeng belajar dengan orang lain langsung berlari untuk mempertanyakan Shen Chong. Tetapi Shen Chong merasa itu bukan urusannya. Namun, Wei-zi sangat tertarik dengan masalah ini sehingga sepanjang hari diam-diam mengintai untuk melihat bagaimana sikap Lao Yan. Wei-zi bilang dia tidak berniat mengganti pelatih, jadi Shen Chong tidak perlu cemburu. Melihat Jiang Nanfeng bermain ski dengan stabil seperti itu, Shen Chong memuji jika Jiang Nanfeng berlatih sejak kecil, mungkin sekarang sudah ikut Olimpiade. Setelah itu, dia malah berbalik menyalahkan Wei-zi yang berlatih terus-menerus pun tidak ada kemajuan. Jiang Yiming di samping langsung memprotes dan menganggap Wei-zi bermain ski cukup baik. Tetapi Wei-zi tidak memedulikan Jiang Yiming, dia hanya fokus melemparkan salju ke arah Shen Chong untuk melampiaskan amarah karena Shen Chong berani mengejeknya. Dai Duo selalu mengutamakan kecepatan, jadi dia menganjurkan Jiang Nanfeng untuk menggunakan kecepatan tinggi saat bermain ski. Akibatnya Jiang Nanfeng tidak dapat mengendalikan diri dan menabrak orang lain, lalu terguling ke bawah gunung dan terluka, sehingga Dai Duo terpaksa membawanya kembali ke hotel. Lao Yan yang mengetahui hal itu langsung marah dan ingin menghancurkan papan ski Dai Duo. Tetapi tanpa sadar dia malah membuat tangan Shen Chong terluka. Wei-zi buru-buru membawanya untuk menjahit lukanya. Setelah itu Wei-zi yang menyetir mobil dan merawat Shen Chong dengan penuh perhatian. Meskipun Shen Chong yang terluka, tetapi Wei-zi takut sampai tidak berani membuka mata untuk melihat, sehingga Shen Chong terpaksa memintanya menunggu di luar. Wei-zi bertanya-tanya mengapa Dai Duo yang ada di tim kompetisi bisa berkeliaran kemana-mana seperti itu. Melihat Shen Chong tahu banyak tentang Dai Duo, Wei-zi membayangkan hubungan asmara dan Mei yang romantis antara mereka berdua. Meskipun dimarahi oleh Shen Chong, Lao Yan tetap keras kepala lari ke kamar Dai Duo ingin memukulnya habis-habisan. Jiang Nanfeng hanya bisa menelepon polisi untuk memisahkan kedua pria ini. Setelah kembali, Shen Chong harus menengahi agar Dai Duo dan Lao Yan meminta maaf dan berdamai. Semua orang pindah ke lokasi berikutnya yaitu Luoyou. Jiang Nanfeng bahkan berinisiatif mengajak Lao Yan duduk di mobil yang sama dengannya untuk mengganti sopir kakaknya. Sesampainya di sana, melihat pemandangan gunung salju yang megah seperti itu membuat Wei-zi sangat gembira karena ini pertama kalinya dia menyaksikan keindahan seperti itu. Sementara kelompok perempuan memilih kamar dengan suasana tenang yang sangat nyaman, keempat pria harus bermain sut untuk memilih teman tidur karena Pei Chi sangat mendengkur sehingga tidak ada yang bisa tidur. Lao Yan bahkan berinisiatif memberikan sebuah kue pada Wei-zi, tetapi Jiang Yiming menghalanginya. Dia bilang Wei-zi tidak bisa makan makanan pedas dan asin sehingga tidak boleh makan kue ini, dan dia juga bercerita bahwa mereka berdua sudah akrab sejak kecil, jadi dia tahu perut Wei-zi tidak baik. Bahkan dia juga bercerita keluarga kedua belah pihak ingin mereka berdua menikah, tetapi Jiang Yiming tetap ingin menghormati pemikiran Wei-zi dan membiarkannya yang memutuskan. Semua kata-kata ini didengar oleh Shen Chong, hatinya sangat tidak nyaman, hanya bisa keluar minum bir sendirian.
perhatian. Namun, dia tetap tidak mau menyerah, jadi dia mengajak Wei Zi berkencan berdua saja besok. Saat semua orang pergi menunggang kuda bersama, Shen Chong dan Wei Zi menyelinap pergi untuk melihat rubah salju. Tetapi tiba-tiba terjadi longsor salju. Shen Chong buru-buru mencari tempat bersembunyi untuk Wei Zi sementara dia terseret salju ke bawah tebing. Di sisi ini Jiang Yiming menelepon terus-menerus tetapi Wei Zi tidak mengangkat. Dia tidak sengaja mendengar penduduk membicarakan tentang longsor salju, jadi dia buru-buru datang. Ketika longsor salju baru saja berhenti, Wei Zi cemas berlari kemana-mana mencari Shen Chong, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Jiang Yiming sudah sangat panik sampai ingin menerobos masuk tetapi polisi sudah mengepung area itu, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Ketika Wei Zi menemukan Shen Chong terkubur dalam salju, dia buru-buru menariknya ke atas, lalu memeluknya erat-erat. Meskipun bahunya terluka, Shen Chong tetap berusaha menenangkannya. Setelah itu mereka berdua saling membantu turun gunung mencari pos suplai tim penjaga hutan untuk menginap sementara. Ketika sampai di tempat aman, Wei Zi ingin membuka baju Shen Chong untuk memeriksa, dan dia menemukan bekas luka panjang di dada Shen Chong. Shen Chong meminta maaf padanya karena jika dia tidak mengajak Wei Zi ke sini, mereka tidak akan mengalami longsor salju. Pei Qi akhirnya berhasil menelepon Shen Chong. Mereka berdua terpaksa menenangkan diri bahwa mereka sudah sampai di tempat aman, tetapi kebetulan baterai ponsel habis sehingga mereka tidak bisa dihubungi lagi. Namun, semua orang merasa lega karena keduanya sudah aman dan tidak mengancam jiwa. Mumpung hanya ada mereka berdua, Wei Zi ingin bertanya alasannya pensiun. Shen Chong dengan sedih berkata bahwa kaki adik perempuannya menjadi seperti itu semua karena dirinya. Saat kecil, Shen Chong sangat suka bermain ski, sehingga keluarga selalu membawa kedua kakak beradik ini ke area ski untuk bermain. Dia mengira karena dia suka olahraga ini, Shan Tian juga suka mengikutinya, dan gadis kecil itu berlatih dengan sangat keras. Shan Tian bahkan memiliki prospek masuk tim nasional, tetapi dalam suatu latihan, dia malah mengalami kecelakaan dan cedera sampai tidak bisa berjalan lagi. Wei Zi di samping menghiburnya agar tidak menyalahkan dirinya sendiri seperti itu karena ini bukan salahnya. Namun, Shen Chong juga sama seperti adik perempuannya yang mengalami kecelakaan. Dia tidak ingin ibunya kembali bersedih sehingga dia memutuskan untuk pensiun. Dia sangat berterima kasih pada Wei Zi karena berkat Wei Zi dia bisa menarik Shen Tian dari hal-hal negatif, membantu Shen Tian menemukan hobi baru yaitu melukis. Wei Zi bertanya padanya apakah dia ingin kembali bertanding atau tidak. Dalam lubuk hati Shen Chong dia selalu ingin terus ikut bertanding. Hal yang paling memalukan juga telah terjadi karena di dalam rumah hanya ada satu ranjang dan satu kantong tidur penghangat, jadi mereka berdua terpaksa tidur bersama. Wei Zi malah tidak mau tidur, dia memandangi wajah Shen Chong dan menyentuhnya. Shen Chong langsung mencium keningnya menyuruhnya tidur. Dia bilang besok dia punya hal yang ingin dibicarakan. Keesokan harinya Shen Chong mengajaknya ke pohon tunggal yang sangat terkenal di Luoyou. Ini juga tempat yang ingin Wei Zi datangi untuk mengambil referensi. Shen Chong bercerita padanya tentang legenda jika ada orang yang berdiri di bawah pohon ini dan menyatakan perasaannya maka mereka akan bersama selamanya. Setelah itu dia dengan serius menyatakan cintanya pada Wei Zi. Dia bilang dia suka sifat Wei Zi yang baik hati, lugu, dan kegigihan serta semangatnya terhadap karirnya. Wei Zi dalam hatinya juga sudah menyukai Shen Chong sejak lama, jadi dia langsung setuju dan mereka berdua berciuman mesra di bawah pohon itu. Di sisi ini Jiang Yiming sangat cemas ingin mencari Wei Zi. Tidak disangka Wei Zi malah kembali bergandengan tangan dengan Shen Chong. Mereka berdua bahkan mengumumkan hubungan mereka kepada semua orang yang membuat wajah Jiang Yiming murung. Berdasarkan cerita Shen Chong, Wei Zi mendapat ide untuk menulis alur cerita tentang karakter yang menghadapi rintangan dan tantangan, tetapi pada akhirnya dia tetap berhasil kembali menjadi juara ski. Kemarin karena bermain ski, Lao yang terkena flu, Jiang Nanfeng tanpa berkata apa-apa langsung membawakan obat untuknya dan merawatnya dengan penuh perhatian. Lao yang sangat ingin mengungkapkan padanya bahwa dia sudah menyukainya sejak masih sekolah, tetapi saat itu tubuhnya mengalami obesitas sehingga selalu minder dan tidak berani berbicara dengannya. Sampai pagi, Jiang Nanfeng bahkan membuatkan air madu dan meminta Pei Qi memberikannya kepada Lao Yan. Pei Qi juga bilang Jiang Nanfeng benar-benar peduli pada Lao Yan, jadi dia menyarankan Lao Yan memikirkannya baik-baik lagi. Shen Chong mencari Jiang Yiming ingin minum arak bersamanya. Jiang Yiming bercerita bahwa sejak kecil dia sudah menyukai Wei Zi, tetapi mulai sekarang dia akan menganggap Wei Zi seperti adik perempuannya dan dengan tulus mendoakan kebahagiaan untuk Wei Zi dan Shen Chong. Namun, Jiang Yiming memperingatkan jika Shen Chong berani menyakiti Wei Zi sedikit pun, dia tidak akan memaafkannya. Shen Chong langsung menyanggah, dia sangat menyukai Wei Zi. Tentu saja dia akan menghargainya sampai akhir. Sementara itu, Wei Zi bersemangat ingin menceritakan alur ceritanya. Dia ingin menulis tentang karakter yang terjebak dalam mimpi dan mengalami perjalanan cinta, serta kelahiran kembali. Dia juga sudah memikirkan nama ceritanya adalah Raja Ski yang sedang berhibernasi karena dia tahu karakter ini hanya bermimpi panjang.
pada akhirnya tetap akan bangun. Referensi melukis cerita kebetulan bertemu Dai Duo di tempat ini. Dia masih tidak melepaskan masalah pensiunnya Shen Chong, bersikeras ingin menarik Shen Chong kembali ke tim kompetisi. Dulu saat Dai Duo masih baru, dia berharap bisa bersama Shen Chong masuk tim kompetisi di Olimpiade musim dingin, dan Shen Chong juga sudah berjanji akan menunggu Dai Duo untuk ikut bersama. Oleh karena itu saat ini Dai Duo menjadi emosional ketika Shen Chong tidak kunjung mau kembali, bahkan terlanjur mengatakan Shen Chong adalah orang yang tidak berguna. Wei Zi segera berlari untuk membela pacarnya. Shen Chong langsung menghibur dan berkata dia pasti akan kembali, tetapi harus menunggu waktu lagi. Setidaknya sampai dia mendapatkan cukup uang untuk mengganti kaki palsu yang baik untuk Shen Tian, barulah dia memikirkan masalah kompetisi. Suang berkat koneksinya sudah menemukan nomor telepon Shen Chong. Dia meminta Woman Man untuk menghubungi dan mengundangnya wawancara untuk mengambil referensi. Namun, Shen Chong langsung menolak karena dia sudah menerima tawaran menjadi konsultan untuk Wei Zi. Wei Zi malah menyayangkan karena jika Shen Chong menerima, dia akan mendapatkan banyak uang dari lawang. Wei Zi juga tidak ingin bersaing dengan Woman Man, tetapi ingin mereka berdua berkompetisi secara adil dalam perlombaan. Dai Duo yang masih tidak terima langsung mengirimkan video dia bermain ski kepada Shen Chong untuk memancing semangat kompetisinya. Kali ini Shen Chong tidak menahan diri lagi, dia berlari mencari Dai Duo ingin menantangnya. Dai Duo sudah berlatih sampai ke tingkat melakukan putaran 3 kali di udara 1440 derajat, hanya dia sendiri yang bisa melakukannya di seluruh tim. Tetapi Shen Chong berhasil melakukan salto di udara yang membuat semua orang bersorak memuji. Akhirnya Shen Chong memutuskan untuk kembali ke tim yang membuat Dai Duo gembira memeluknya sambil menangis. Setelah itu seluruh kelompok berganti ke pakaian tradisional, berfoto bersama dan menikmati hidangan dengan penduduk setempat. Wei Zi bahkan menarik Shen Chong untuk menari bersamanya. Suasananya sangat gembira dan meriah. Shen Chong mengumumkan dia akan meluangkan waktu 1 tahun untuk mengumpulkan uang mengganti kaki palsu untuk Shen Tian. Setelah itu baru akan fokus berlatih untuk bertanding. Jiang Yiming yang mengetahui situasinya langsung menawarkan diri pada Shen Chong karena rumahnya memiliki rumah sakit swasta yang berspesialisasi dalam cedera ortopedi dan pemulihan. Mereka juga bekerja sama dengan pemasok prostesis terkemuka dari Jerman, sehingga Jiang Yiming menyarankan agar Shen Tian datang ke rumah sakitnya untuk berobat. Perjalanan juga sudah berakhir. Wei Zi berencana pulang bersama Shen Chong ke rumahnya untuk mengunjungi orang tuanya dan juga memberitahukan masalah perawatan kepada Shen Tian. Shen Chong secara resmi memperkenalkan Wei Zi kepada keluarganya. Sekalian dia membicarakan tentang niat untuk memasang kaki palsu baru untuk Shen Tian. Orang tua Shen Chong langsung ingin bersulang padanya sebagai ucapan terima kasih karena Wei Zi dan Jiang Yiming telah membantu keluarga mereka. Kelompok Wei Zi telah menyelesaikan bab cerita pertama dan mengunggahnya ke platform untuk ikut kompetisi. Tetapi karena Wei Zi menggunakan nama pena baru yang belum memiliki jangkauan, ceritanya belum banyak dilihat orang. Wei Zi menghibur kedua rekan timnya bahwa selama konten ceritanya bagus, pasti akan ada hasil yang lebih baik. Ibu Shen Chong telah melihat video dia bermain ski, dia langsung khawatir Shen Chong akan kembali ikut kompetisi. Dia tahu betul Shen Chong selalu ingin bertanding, tetapi dia tidak tega membiarkan anaknya terus terlibat dalam bahaya lagi. Shen Chong juga mengerti perasaan ibunya. Dia hanya bisa berdiri di sana tanpa daya melihat ibunya menangis. Untuk mengobati Shen Shan, Wei Zi mencari dan menyewa rumah dekat rumah sakit agar Shen Shan dan Shen Chong mudah bepergian. Setelah itu Wei Zi menawarkan diri untuk pergi ke pasar dan memasak, tetapi karena gerakannya canggung, dia hanya bisa membiarkan Shen Chong yang menjadi juru masak utama. Wei Zi bahkan membandingkan dan bertanya kepada Shen Shan mana yang lebih enak. Karena sibuk sepanjang hari, Wei Zi tertidur di sofa. Shen Chong dengan lembut membiarkannya bersandar di bahunya agar lebih mudah tidur, lalu memandanginya. Saat pemeriksaan, Dai Duo juga hadir untuk melihat Shen Shan. Setelah pemeriksaan menyeluruh, Jiang Yiming menyimpulkan bahwa kaki Shen Shan sangat cocok untuk implan prostetik, yang membuat semua orang merasa lega. Suster Mei, mantan asisten di tim Wei Zi, tiba-tiba mengirim pesan untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya untuk membeli pena sebelumnya. Dan Wei Zi ingin sekalian mengundang Suster Mei bergabung dengan tim barunya. Namun Suster Mei menolak. Suster Mei hanya ingin mencurahkan seluruh waktunya untuk merawat anaknya. Setelah itu, Wei Zi menelepon editor Zhang Yu untuk bertanya tentang Suster Mei. Zhang Yu hanya tahu bahwa belakangan ini dia mengkhawatirkan anaknya, Dim Dim, yang sepanjang hari membuat ulah hingga dia harus menanggung akibatnya. Karena khawatir pada Suster Mei, keesokan harinya dia bersama Shen Chong ingin mengunjunginya. Wei Zi ingat bahwa Suster Mei pernah bercerai dan membesarkan
membesarkan anaknya sendirian tanpa tunjangan sepeser pun dari mantan suaminya. Saat itu, Wei Zi menerimanya bekerja sebagai asistennya. Siang hari dia bekerja di supermarket. Malam hari dia berlatih menggambar di tempat Wei Zi dengan sangat rajin. Shan Chong bertanya-tanya tentang perselisihan di perusahaan lama, tetapi mengapa Wei Zi tidak mengajukan gugatan. Namun Wei Zi berpikir sangat sederhana bahwa setiap orang memiliki kesulitan sendiri, jadi dia tidak ingin mengejar sampai akhir. Suster Mei sangat berterima kasih karena Wei Zi selalu membantunya. Sekarang bahkan datang langsung untuk mengunjunginya. Namun, hal yang membuat Suster Mei pusing adalah putranya, Xuan Xuan, yang sepanjang hari murung dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Shan Chong menawarkan diri untuk mengajak anak itu jalan-jalan keesokan harinya dan sekalian berbicara dengannya. Sementara Wei Zi mengajak Suster Mei keluar untuk berjalan-jalan melepaskan stres. Dia mengatakan bahwa jika Suster Mei ingin pergi jalan-jalan nanti, ajaklah dia. Wei Zi juga mengundang Dai Xiang, Shan Shan, dan Zhang Yu untuk makan bersama. Dia menyarankan Suster Mei kembali membantu di timnya. Dengan situasi Suster Mei saat ini, Wei Zi mengusulkan agar dia bisa tinggal di rumah, menjaga anak sekaligus melukis. Jika ada masalah, semua orang akan rapat secara daring. Selanjutnya Zhang Yu ingin meminta maaf padanya tentang masalah rumor sebelumnya, tetapi Wei Zi buru-buru memotongnya. Dia tidak ingin menuntut tanggung jawab atas masa lalu dan hanya ingin semua orang berdamai. Namun Zhang Yu selalu merasa bersalah dan tidak berani mengaku sebagai editor di depannya karena orang yang sebenarnya menyebabkan rumor Wei Zi adalah dia. Sejak awal Wei Zi sudah tahu, tetapi dia memilih untuk diam dan tidak membesar-besarkan masalah karena dia tahu jika terbongkar Zhang Yu akan kehilangan pekerjaan. Dia juga harus menghidupi keluarganya dan dia adalah orang yang memperkenalkan Wei Zi ke dunia seniman komik. Zhang Yu jugalah orangnya, jadi dia sama sekali tidak ingin berhadapan dengannya. Di sisi lain, Shan Chong mengajak Xuan Xuan bermain ski yang membuat suasana hati anak itu berangsur-angsur membaik. Xuan Xuan curhat ingin mengikuti jejak Shan Chong agar bisa menghasilkan banyak uang. Alasan dia bolos sekolah untuk bermain game adalah agar dia bisa bekerja sebagai joki game untuk mendapatkan uang. Setiap kali Shan Chong menyebut ayahnya, Xuan Xuan langsung berubah sikap dan tidak ingin membahas ayah yang tidak bertanggung jawab itu. Xuan Xuan tahu ibunya sering ditekan dan dirundung di perusahaan, jadi dia ingin menghasilkan banyak uang untuk membantu ibunya. Shan Chong memberitahunya bahwa ibunya sangat menyayanginya, tetapi Xuan Xuan malah menantangnya untuk mencoba menelepon dan mengatakan dia mencintai ibunya. Agar Xuan Xuan mau mendengarkan, Shan Chong setuju untuk menelepon, lalu dengan ragu menyatakan cintanya kepada ibunya, tetapi giliran Xuan Xuan, anak itu tidak mau mengatakannya. Oleh karena itu Shan Chong mencari cara agar Xuan Xuan mengenakan kostum boneka untuk menyatakan cinta pada ibunya, yang membuat Suster Mei sangat terharu. Shan Chong juga menceritakan kepada Wei Zi bahwa pertama kali mereka bertemu adalah di pusat perbelanjaan. Wei Zi yang tersenyum cerah berlari untuk membantunya, sehingga sejak pandangan pertama Shan Chong sudah mencintainya. Sebelum operasi, Dai Duo mengajak Shan Shan keluar untuk berjalan-jalan dan mereka berdua bersama-sama membeli kartu pos yang akan dikirim ke masa depan. Shan Shan memutuskan untuk menulis surat kepada pacarnya 2 tahun dari sekarang. Dia pasti akan berdiri di podium menerima penghargaan dan dia akan berdiri di bawah dengan bangga karenanya. Sementara itu, Dai Duo mengirim surat kepada Shan Shan bahwa dia sangat senang karena Shan Shan setuju untuk memasang kaki palsu. Saat itu dia akan mengajaknya berjalan-jalan kemana-mana dan akan mencintainya selamanya. Begitu dia menulis, dia sudah terharu hingga menangis. Dia tidak tega berpisah dengannya, tetapi karena hari latihan dan kompetisi telah tiba, dia mungkin tidak bisa kembali untuk merayakan tahun baru bersamanya. Shan Shan memintanya untuk memberinya sepasang sepatu olahraga setelah dia kembali, karena ketika dia kembali, Shan Shan sudah memasang kaki palsu dan bisa berdiri di sampingnya. Saat keduanya hendak bermesraan dan berciuman, Shan Chong dan Wei Zi menyaksikan semuanya. Shan Chong dengan wajah cemberut segera meminta Dai Duo untuk berbicara dengannya. Dia tidak menyangka kedua adiknya diam-diam berpacaran di belakangnya. Wei Zi segera angkat bicara membela dan meminta Dai Duo bersumpah seberapa besar dia mencintai Shan Shan agar Shan Chong tenang. Tanpa ragu, Dai Duo segera mengangkat 3 jari dan bersumpah akan mencintai dan merawat Shan Shan seumur hidup. Barulah Shan Chong setuju membiarkan mereka berdua menjalin hubungan. Orang tua Wei Zi secara tidak sengaja melihat pemandangan keakraban Wei Zi dan Shan Chong. Ketika ditanyai, Wei Zi tidak berani mengatakan yang sebenarnya dan hanya mengatakan bahwa Shan Chong adalah kakak laki-laki Shan Shan. Tentu saja ibunya tidak mudah percaya. Dia mengundang Shan Chong dan Shan Shan untuk datang makan malam bersama di rumah. Wei Zi harus memperingatkan Shan Chong sebelumnya bahwa keluarganya mungkin sedikit berbeda dari keluarga pada umumnya. Setibanya di rumah, ibu Wei Zi terus menyinggung masalah kesetaraan status pernikahan kepada Shan Chong. Ia hanya ingin menikahkan putrinya dengan pria dari kelas sosial yang sama dengan keluarganya. Setelah mengetahui
mengetahui Shen terluka kakinya karena terjatuh saat bermain ski, ibunya langsung memaksa Weizi untuk tidak bermain ski lagi di masa depan. Bahkan ketika dia mengetahui putrinya pernah mengalami kecelakaan longsoran salju, hal itu semakin membuat pandangannya terhadap Shen Chong menjadi buruk. Dia bahkan secara terang-terangan ingin menanyakan tingkat pendapatan Shen Chong. Jiang Yiming yang melihat suasana canggung segera membantu meredakan dengan mengatakan bahwa Shen Chong adalah pelatih top, jadi belum tentu dengan uang dia bisa diajari. Namun semua ini tidak menarik perhatiannya. Meskipun Shen Chong berada di tim nasional, ibunya tetap mencela bahwa pekerjaannya tidak stabil dan memuji profesi dokter Jiang Yiming sebagai yang terbaik. Semua orang berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa mereka yakin Shen Chong pasti akan meraih medali emas dan membawa kejayaan bagi negara. Tetapi kata-kata Ibu Weizi membuat Shen Chong berpikir keras. Weizi hanya bisa meminta maaf atas nama ibunya dan belum mengumumkan hubungan cinta mereka berdua. Dia bercerita sejak kecil orang tuanya sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang memperhatikannya. Tetapi mereka tetap memaksanya mengikuti jalan yang mereka tetapkan. Awalnya Weizi menuruti, tetapi dia menyadari jika seperti itu dia tidak akan bahagia, jadi dia memutuskan untuk beralih ke profesi melukis. Meskipun Shen Chong meyakinkan Weizi bahwa dia baik-baik saja, dia tetap harus berpikir keras. Shen khawatir hubungan kakaknya akan terpengaruh. Tetapi Weizi telah berjanji bahwa tidak akan karena siapapun, hubungan cinta mereka berdua akan retak. Ayah Weizi berinisiatif mengajak Shen Chong keluar untuk berbicara secara pribadi karena dia sudah tahu putrinya dan Shen Chong sedang menjalin hubungan. Dia, sama seperti istrinya, tidak mendukung karir komik Weizi karena menganggapnya hanya hobi anak-anak dan tidak stabil. Shen Chong segera membela dengan mengatakan bahwa itu adalah impian dan hasrat Weizi, jadi yang terbaik adalah mendukungnya. Namun ayah Weizi berpendapat bahwa pekerjaan Shen Chong sebagai pelatih juga hanya sementara. Setelah berusia lebih dari 40 tahun, apa yang akan dia lakukan dan bagaimana dengan Weizi jika Shen Chong harus berkeliling kemana-mana? Dan lagi, dia masih harus menghidupi seorang adik perempuan, jadi bagaimana dia bisa merawat Weizi dengan sebaik-baiknya? Shen Chong sama sekali tidak gentar dan menegaskan bahwa setelah urusan adiknya selesai, dia akan kembali ke tim nasional dan meraih kemenangan untuk membuktikan kepada orang tua Weizi bahwa dia sepenuhnya mampu merawat Weizi seumur hidup. Meskipun demikian, melalui percakapan ini, hati Shen Chong dipenuhi kekhawatiran, tetapi dia tetap berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa karena tidak ingin Weizi khawatir. Weizi curhat bahwa awalnya dia menyukai Shen Chong karena Shen Chong selalu berbicara belak-belakan dan memaksanya untuk berlatih, tetapi perlahan dia merasakan bahwa Shen Chong adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan teman. Dia adalah orang yang memiliki semangat maju dan terutama, dia memperlakukannya dengan sangat baik. Oleh karena itu dia sangat menyukai Shen Chong. Meskipun sedih, Shen Chong harus mengatakan saat ini dia belum bisa membuktikan apapun kepada orang tuanya. Dia tidak bisa dengan santai menikmati cintanya. Oleh karena itu, dia ingin berusaha agar bisa pantas untuk Weizi dan ingin memberi mereka masa depan yang paling cerah. Sehingga dia mengusulkan agar mereka berpisah sementara waktu. Namun, Weizi yang emosi berpikir Shen Chong dengan mudah mengucapkan kata perpisahan karena pengaruh dari luar. Dalam kemarahannya dia menyetujui perpisahan Shen Chong. Sesampainya di rumah, barulah Weizi melihat pesan permintaan maaf dari Shen Chong, tetapi dia masih marah sehingga membalas tidak akan pernah memaafkannya. Jiang Nanfeng juga bisa menebak masalah yang dihadapi mereka berdua. Dia berpikir Shen Chong benar-benar peduli padanya sehingga dia ingin berusaha demi mereka berdua. Jiang Nanfeng menyarankan Weizi memberinya waktu untuk membuktikan perasaannya padanya. Weizi mengalami patah hati, sepanjang malam hanya menangis, minum, dan menunggu pesan dari Shen Chong. Di balik kesialan ada keberuntungan, komik yang didaftarkan Weizi untuk kompetisi meledak di seluruh internet dalam semalam dengan lebih dari 10.000 like. Di sisi lain, Jiang Yiming berhasil memesankan kaki palsu untuk Shen dan jika dia berusaha keras untuk rehabilitasi, dia bisa keluar dari rumah sakit sebelum tahun baru Imlek. Sementara itu, urusan Man masih berada di bawah papan peringkat yang membuat Bos Wang marah karena dia telah menginvestasikan banyak uang di sana. Dia juga membandingkannya dengan masalah Suiwe Guowang yang sedang hibernasi dan mengancam jika terus seperti ini dia akan memecat Zhang Yu dan Wu Man, serta mengundang penulis komik itu untuk bekerja di sini. Namun, Bos Wang menyadari bahwa gaya gambar komik itu sangat familiar sehingga mengingatkannya pada seseorang. Untuk melupakan patah hatinya, Weizi menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Jumlah naskah sebulan hanya perlu dia selesaikan dalam seminggu. Sementara itu, Wu Man didesak oleh atasannya untuk segera mengakhiri komik Hook Chiali. Namun dia masih belum bisa memikirkan ide untuk bagian akhir. Wu Man bertanya-tanya apakah dia cukup mampu untuk menjadi kepala editor
atau tidak ketika karya-karyanya tidak mendapat banyak dukungan. Boswa mengetahui bahwa penulis Twin THYDC Chuen Hip adalah Wei Zi. Bahkan karya barunya telah menduduki posisi pertama yang membuatnya sangat marah. Boswa memaksa Zhang Yu untuk menyuruh Wei Zi segera mundur, jika tidak dia akan menggugatnya ke pengadilan. Setelah itu, dia juga membentak semua karyawan bahwa jika tidak meningkatkan data komik itu, mereka sebaiknya segera berkemas dan pergi. Untuk membuat Wei Zi terpojok, Boswa menghubungi perusahaan lain untuk melakukan kecurangan vote sehingga komik Wei Zi mencapai lebih dari 500.000 vote. Wei Zi sama sekali tidak senang melainkan merasa ada yang tidak beres karena tidak mungkin bisa meningkat sebanyak itu dalam semalam dan curiga ada orang yang ingin berbuat curang padanya. Tujuan utama Bos Wang adalah agar pembaca mengira Wei Zi sendiri yang melakukan kecurangan vote untuk meraih kemenangan, sehingga komunitas online menyerangnya. Bos Wang juga menelepon untuk mengucapkan selamat padanya, tetapi Wei Zi mengerti bahwa orang di balik masalah ini adalah dia. Meskipun sudah mengendalikan opini publik, Wei Zi tetap sedih karena komik Hook Chiali yang belum mencapai klimaks sudah diakhiri dengan terburu-buru. Dia mengajak Wu Man keluar dan ingin bertanya apakah dia dipaksa oleh Bos Wang sehingga menyelesaikan karya-karyanya dengan cepat seperti itu. Wei Zi menasihati Man untuk mempertahankan pendiriannya, melanjutkan karya berdasarkan idenya sendiri, pasti akan meraih kesuksesan. Keduanya menyadari bahwa kontrak yang ditandatangani dengan perusahaan memiliki klausul yang sangat tidak masuk akal. Oleh karena itu Wei Zi memutuskan mencari pengacara untuk menggugat perusahaan Bos Wang. Shan Chong juga sudah tahu masalah Wei Zi dicurangi dalam vote sehingga dia menghubungi temannya dan mendapatkan daftar perusahaan yang menawarkan layanan semacam ini. Dia mengirimkannya kepada Jiang Nanfeng, ingin meminta bantuannya untuk membantu Wei Zi mencari tahu siapa di baliknya, dan berpesan agar dia tidak memberitahukannya kepada Wei Zi. Jiang Nanfeng sekalian menasihatinya satu hal, jika dia benar-benar mencintai Wei Zi, hargailah dengan berada di sisinya. Tetapi jika dia ragu, mundur, maka dia dipersilakan menekan tombol menghilang dari kehidupan Wei Zi. Berkat daftar dari Shan Chong, Wei Zi memiliki bukti tambahan untuk menggugat Bos Wang, oleh karena itu dia berinisiatif menemuinya untuk berbicara. Dia ingin menuntut kembali hak cipta komik Hook Chiali CHN dan nama pena AZ miliknya. Semua bukti yang diperlukan telah disaring tangkapan layar pesannya oleh Wei Zi, sehingga dia berani menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Sampai tahap ini, Bos Wang masih tidak terpengaruh, sebaliknya dia menantang Wei Zi berani menggugatnya atau tidak. Selanjutnya, Wei Zi menulis surat yang diunggah di halaman pribadinya, menegaskan bahwa dia adalah penulis AZ. Karena kontrak dari perusahaan lama yang menindas, dia terpaksa pergi. Tetapi sekarang setelah memiliki cukup bukti, dia ingin bangkit menuntut kembali apa yang menjadi miliknya. Shan Chong khawatir dan ingin mengirim pesan menanyakan kabar Wei Zi, tetapi pada akhirnya dia tidak mengirimnya. Shan menyarankan agar dia menghadapi Wei Zi saja akan lebih baik. Namun gelombang kemarahan tentang penggunaan AI olehnya masih berlanjut. Saat ini Zhang Yu tidak bisa tinggal diam lagi sehingga dia secara terbuka angkat bicara tentang semua masalah. Ternyata Bos Wang lah yang menjebak rumor ini untuk Wei Zi dan mengancam Zhang Yu untuk tutup mulut. Karena rasa bersalah dan penyesalan, Zhang Yu mengakui bahwa dia adalah orang yang menggunakan AI untuk menyempurnakan satu bab dalam komik Wei Zi dan telah membuktikan bahwa Wei Zi sepenuhnya tidak bersalah. Akibatnya Zhang Yu dipecat dari perusahaan, tetapi rekan-rekannya tetap menghormatinya dan memberinya banyak hadiah perpisahan. Bahkan ada yang tidak mau lagi ditekan oleh perusahaan sehingga serentak mengajukan pengunduran diri. Karena masalah ini, para investor serentak ingin menarik dana dari perusahaan Bos Wang yang membuatnya panik. Wei Zi memberi Wu Man kesempatan untuk menulis ulang akhir yang berbeda untuk komik Hook Chiali CHN bersamanya. Tokoh utama wanita bisa terbang bebas di luar ruangan dan bukan kembali menjadi putri yang terkunci di dalam sangkar sempit itu. Di sisi lain, Lao Yan memutuskan untuk mundur dari profesi pelatih ski. Dia menceritakan alasan sebelumnya dia ingin bermain ski adalah karena itu bisa membantunya menurunkan berat badan dan perlahan itu menjadi hasrat dan mimpinya. Namun, saat ini dia menyadari tidak semua orang bisa mengejar hasrat ini sehingga dia ingin menempuh jalan baru dan kelompok teman-temannya selalu mendukungnya. Setelah panitia menyaring ulang, mereka berhasil memfilter vote untuk komik Wei Zi dan hasilnya, dia tetap meraih kemenangan. Mereka berjanji akan menyelidiki dan menuntut pelaku kecurangan vote itu ke pengadilan. Saat berdiri di atas panggung menerima penghargaan, Wei Zi sangat terharu dan berterima kasih kepada rekan-rekan yang selalu membantunya. Wei Zi bercerita ada seseorang yang memberinya motivasi dan inspirasi untuk menulis tentang topik ini. Shan Chong meskipun tidak datang menonton, dia tetap fokus melihat Wei Zi di podium. Setelah itu dia juga berkomentar mengucapkan
selamat padanya. Meskipun karya Woman Man tidak memenangkan penghargaan, Zhang Yu di sampingnya tetap menghibur bahwa ini hanyalah satu fase dalam hidupnya, jadi jangan terlalu pesimis. Selanjutnya Wei Zi bersama timnya berusaha menyelesaikan babak terakhir komik Hook Chiali CCHN. Sementara Shen Chong memulai rangkaian hari latihan kompetisi. Sedangkan Lao Yan, setelah meninggalkan ski, telah mengirimkan CV ke perusahaan Jiang Nanfeng untuk bekerja. Saat berhasil masuk ke tahap wawancara, barulah Lao Yan menyadari bahwa pewawancaranya adalah Jiang Nanfeng. Setelah dipikir matang-matang, Lao Yan juga bercerita padanya bahwa dia sudah lama sangat menyukai dia tetapi saat itu dia sama sekali tidak memperhatikannya. Hal ini membuat Jiang Nanfeng merasa canggung dan tidak tahu bagaimana harus menghadapi dia. Jiang Nanfeng menelepon dan bercerita kepada Wei Zi bahwa Zhao Qian dulunya adalah seorang pria gemuk yang selalu mengejarnya. Bagaimanapun, dia masih merasa bersalah karena telah melukai perasaannya 2 kali sehingga ingin memberi kompensasi. Kepada Lao Yan, kaki palsu Shen Shen yang dipesan dari Jerman akhirnya tiba di tempat tujuan. Shen Shen sangat senang sampai menangis. Setelah memasang kaki palsu itu, Shen Chong ingin merekam saat adiknya bisa berdiri sekali lagi. Shen Shen perlahan bisa merasakan kekuatan di kakinya, berusaha melangkah setapak demi setapak membuat orang tuanya bahagia dan menangis terseduh-seduh. Kemudian dia menelepon dan memberitahu Dai Duo yang membuat pria itu hanya bisa menangis tanpa berkata-kata. Dia memintanya untuk menunggu sebentar lagi, saat itu dia akan menepati janji untuk mengajaknya jalan-jalan kemana-mana. Tepat di awal tahun baru, Shen Chong pulang untuk merayakan Imlek bersama keluarga. Dia sekalian memberitahukan bahwa dia akan kembali ke tim nasional untuk ikut bertanding. Suasana gembira tiba-tiba menjadi hening, ibunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun membawakan sarung tangan ski untuknya. Ini adalah sarung tangan pertama yang dia dapatkan saat memenangkan sebuah kompetisi. Orang tuanya juga mengerti dan mendukungnya untuk terus mengejar hasratnya. Shen Shen juga mengabarkan berita gembira itu pada Wei Zi dan menjelaskan bahwa kakaknya hanya mundur 1 langkah untuk berusaha demi mereka berdua. Jadi dia menasihati Wei Zi untuk menunggu kakaknya sedikit lebih lama lagi. Di luar kembang api gemerlap di seluruh langit tetapi di dalam hati Wei Zi dan Shen Chong sama-sama sedih. Saat tahun lalu mereka bahagia bersama kini mereka terpisah. Shen Chong menguatkan diri, mulai berlatih keras bersama dengan rekan-rekan setimnya. Karena sudah lama pensiun, Shen Chong masih belum sempat beradaptasi dengan jadwal latihan yang ketat sehingga pelatih Huang harus membuat jadwal latihan yang berbeda untuknya. Shen Chong yang keras kepala berlatih siang malam hingga punggungnya terkilir, Dai Duo terpaksa harus menariknya ke ruang medis untuk diperiksa. Dokter menyarankan agar dia menyusun jadwal latihan secara sistematis dan ilmiah, jangan berlatih gila-gilaan seperti itu. Lawang tahu betul apa yang dia pikirkan sehingga dia menyarankan agar dia berlatih dengan tenang. Keunggulannya adalah pengalaman sehingga tidak perlu terburu-buru menyiksa diri seperti itu. Di sisi ini Jiang Nanfeng mengajak Zhao Qian kembali ke sekolah menengah untuk mengenang masa lalu. Dia ingat dulu yang sering memasak mie untuknya adalah dia. Kali ini kembali ke sekolah juga ada alasan lain. Jiang Nanfeng ingin bekerja sama membangun kembali sekolah. Malam harinya Jiang Nanfeng bahkan berinisiatif untuk lembur bersama Zhao Qian. Sesekali dia duduk dekat dengannya dengan akrab membuat pria itu malu-malu menghindar. Setelah menyelesaikan pekerjaan, Jiang Nanfeng mengajak Zhao Qian ke tempat langganannya dan Wei Zi. Dia bahkan memperkenalkan dia sebagai temannya yang membuat Zhao Qian terkejut, karena dia mengira dia akan mengatakan dia adalah junior atau bawahannya. Selanjutnya Jiang Nanfeng juga mengajak dia menemui rekan bisnis bersamanya tetapi Zhao Qian masih belum mengerti maksud hatinya. Dia sangat terkejut saat mengetahui anjing yang dipelihara Jiang Nanfeng mirip dengan namanya. Karena sebelumnya saat dia menanyakan nama anjing itu dia menjawab namanya sendiri. Jadi dia salah paham dan menamai anjing itu Zhao Qian. Setelah dipikirkan matang-matang, dia berencana untuk berhenti bekerja. Dia tidak tahu harus menghadapi Jiang Nanfeng dengan perasaan macam apa. Bagi dia, Jiang Nanfeng seperti bulan di langit. Dia tidak akan pernah bisa menggapainya tetapi tiba-tiba dia berinisiatif berada di dekatnya membuat Zhao Qian merasa aneh dan sedikit cemas. Setiap hari Shen Chong tetap rajin berlatih. Jika ada waktu luang, dia akan memandangi foto Wei Zi sebagai penghiburan diri. Di dalam hatinya dia selalu mengingatnya sehingga dia berpura-pura bertanya pada Dai Duo untuk mengetahui situasi Wei Zi saat ini. Dai Duo tahu Shen Chong merindukan wanita di hatinya sehingga dia sengaja menelepon Shen Shen untuk menanyakan kabar Wei Zi. Sementara itu karena Wei Zi memenangkan kompetisi, panitia penyelenggara ingin mengundang dia ke kota barat untuk mencoba bermain ski agar mendapatkan materi tambahan. Wei Zi masih belum bisa melupakan Shen Chong sehingga ketika mendengar lokasi ini dia setuju untuk mendaftar.
mendaftar. Dia juga memotret makanan di sana dan mengunggahnya ke media sosial, sehingga Shen Chong menduga dia telah datang ke kota barat. Keesokan harinya dia bersama rombongan mengunjungi tempat latihan atlet ski dan bertemu Shen Chong di tempat ini. Dia langsung menghampiri untuk menyapa, tetapi mereka berdua mengobrol layaknya orang asing yang membuat Wei Zi kesal setengah mati. Sebenarnya Shen Chong masih ingin mengajaknya keluar untuk berbicara lebih lanjut, tetapi setelah berpikir lama dia tetap tidak tahu bagaimana memulainya. Wei Zi tidak sengaja mendengar ada orang di tim ski yang terluka, sehingga dia bergegas lari ke rumah sakit untuk memeriksa, tetapi ternyata orang itu bukan dia. Namun, Wei Zi masih khawatir dan menangis terseduh-seduh. Shen Chong yang melihatnya dari luar menawarkan diri untuk mengantar dia pulang. Sepanjang perjalanan Shen Chong hanya mendoakan agar karir menggambarnya berkembang, sementara dia mendoakan agar dia berlatih keras untuk kompetisi. Sesampainya di hotel, Wei Zi hanya bisa mengeluh dan menceritakan kejadian tadi kepada Jiang Nanfeng, tetapi pada akhirnya hubungan mereka tidak mengalami kemajuan apapun. Sebelum pergi, Shen Chong telah meminta resepsionis hotel membawakan obat tetes mata untuknya. Karena itu Wei Zi terburu-buru lari keluar untuk mencari dia. Karena tidak melihat dia bahkan kecewa duduk di tanah dan menangis. Tadi Shen Chong sudah membawakan bunga untuk dia. Dia berkata bahwa dia berencana untuk berlatih sampai lelah untuk meredakan rasa rindunya pada dia, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa melakukannya. Dia selalu ingin memiliki prestasi yang baik untuk berdiri di samping dia dan menerima restu dari semua orang. Namun, yang dibutuhkan Wei Zi adalah mereka berdua saling menghadap, jika tidak dia juga tidak akan merasa bahagia. Shen Chong langsung menciumnya dan mengucapkan permintaan maaf. Keduanya selama ini selalu memikirkan satu sama lain, tetapi belum saling memahami. Dia menyarankan mereka tidak perlu memikirkan masa depan yang jauh, asalkan tujuan mereka sama maka selamanya tidak akan terpisah. Setelah mengungkapkan perasaannya, Shen Chong dan Wei Zi akhirnya berbaikan dan kembali bersama. Shen Chong bahkan berjanji besok dia akan mengajukan cuti 1 hari untuk menghabiskan waktu bersamanya. Kunjungan sebelumnya mereka berdua tidak sempat menunggang kuda, sehingga kali ini dia ingin dia mencoba permainan ini. Setelah itu dia mengajak dia ke pameran lukisan. Wei Zi selalu memperhatikan sebuah lukisan. Sekalian dia memberitahu dia bahwa saat di bandara dia pernah memberikan dia sebuah lukisan dengan harapan bisa berada di sampingnya selamanya. Wei Zi bahkan mengirimkan foto mereka berdua kepada Jiang Nanfeng untuk memberitahukan bahwa mereka berdua sudah kembali rukun. Hari ini dia menghabiskan sepanjang hari berkencan dengannya karena dia ingin menebus bulan-bulan yang telah dia lewati sendirian. Mereka berdua pergi membuat lilin bersama. Setelah berhasil, Wei Zi bahkan memaksa dia untuk memejamkan mata dan membuat permohonan di depan lilin. Shen Chong berjanji setelah menyelesaikan latihan akan kembali ke kota selatan untuk mencari dia. Dia memutuskan akan menemui ayah Wei Zi dan ingin berbicara sekali lagi untuk membuat beliau lebih tenang. Wei Zi juga berencana menunggu sampai ulang tahun ibunya. Ketika suasana hati ibunya sedang gembira, dia akan membujuk ibunya sekali lagi. Bahkan Shen Chong telah menyalin lengkap semua penghasilannya untuk diperlihatkan kepada ayah Wei Zi demi membuktikan bahwa dia sepenuhnya mampu menafkahi putri beliau. Dia juga berencana di masa depan setelah pensiun akan beralih menjadi pelatih tim nasional yang pasti akan memiliki sumber penghasilan yang stabil. Sebenarnya selama masa perpisahan mereka berdua, ayah Wei Zi melihat bahwa dia juga tidak bahagia sama sekali. Yang beliau inginkan adalah putrinya bisa bahagia dan gembira, dan beliau tahu Shen Chong bisa melakukan hal itu. Shen Chong menegaskan dengan pasti bahwa dia akan mencintai Wei Zi sampai akhir dan berusaha menunjukkan tanggung jawab dan kemampuannya agar orang tua dia tenang. Setelah itu beliau mengirim pesan kepada putrinya untuk memberitahukan bahwa beliau akan mendukung dia mengejar kebahagiaan dan tidak akan memaksa seperti sebelumnya lagi. Karena itu Wei Zi dan ayahnya diam-diam mengadakan pesta ulang tahun untuk ibunya, tetapi sebelum sempat mengatakan apa-apa ibunya sudah tahu mereka berdua kembali bersama. Karena dahulu dia tidak bisa berada di sisinya merawatnya dengan baik, dia sangat menyesal dan ingin Wei Zi mengikuti jalan yang dia anggap terbaik. Tetapi sekarang dia sudah berpikir jernih dan membiarkan dia menempuh jalannya sendiri dan mengizinkan dia berpacaran dengan siapapun yang dia cintai. Wei Zi memberikan hadiah berupa lukisan yang dia gambar tentang mereka berdua. Sebenarnya dia sama sekali tidak menyalahkan ibunya, tetapi selalu merasa beruntung memiliki orang tua di belakang yang selalu mendukungnya. Setelah kembali dari Kanada, Dai Duo menepati janji membawa Shen Shen ke taman hiburan dan bahkan pergi karaoke. Shen Shen sangat senang mendapat kesempatan melakukan hal-hal ini bersama dengan orang yang dia cintai. Kini dia memiliki pekerjaan baru yang sesuai dengan minatnya juga. Sungguh kebahagiaan yang tak terbatas. Di sisi ini Wei Zi telah mengajak Shen Chong untuk makan malam bersama orang tuanya. Keluarga Jiang Nanfeng juga hadir lengkap. Justru Ibu Wei Zi yang berinisiatif mendoakan agar dia bisa meraih kemenangan yang membuat semua orang merasa lega dan tenang. Kompetisi ski dunia juga telah berlangsung. Setelah melewati 2 putaran, Shen Chong dan Dai Duo sementara berada
berada di peringkat 2 dan 3. Masih ada putaran terakhir untuk dia memenangkan kejuaraan. Meskipun Dai Duo sedikit cemas, tetapi dia telah menyelesaikan bagian kompetisinya dengan sangat baik. Dengan jungkir balik dan meraih 82,25 poin, memastikan posisi peringkat 3. Selanjutnya atlet Rusia melakukan putaran 1800 derajat yang membuat ayah Wei Zi sangat terkesan. Beliau tahu tekanan di pundak Shen Chong semakin besar. Semua orang khawatir pada Shen Chong karena lawannya telah melakukan keterampilan yang sangat sulit. Tetapi wajahnya tetap penuh tekad karena dia ingin memenangkan kejuaraan untuk mendapat kesempatan berpartisipasi di Olimpiade musim dingin. Setiap langkah yang dia ambil dengan jelas menunjukkan semangat membara dan latihan kerasnya sejak kecil. Meskipun saat ini jantung semua orang berdebar kencang, mata selalu mengikuti setiap tindakannya. Akhirnya jungkir balik skinya masih memiliki teknik yang lebih unggul dibandingkan lawan dari Rusia yang membuat semua orang bersorak memuji. Orang tua Wei Zi di rumah selalu menatap tajam ke layar mengikuti pertandingan dengan cermat. Salju. Hasilnya, dia meraih 184,5 poin dan menjadi juara. Shen Chong tidak sungkan mencium Wei Zi secara terbuka di hadapan banyak orang. Sekaligus janji dia kepada Dai Duo bahwa mereka berdua akan bertanding bersama dan meraih penghargaan semuanya menjadi kenyataan. Usaha tanpa henti dia juga telah diakui oleh orang tua Wei Zi dan membuat mereka tenang membiarkan putri mereka berpacaran dengannya. Setelah menyelesaikan tujuannya, Shen Chong berencana melamar Wei Zi tetapi dia tidak punya pengalaman sehingga dia bertanya kepada Huayan untuk saran. Dia langsung bersemangat membuat daftar hal-hal yang perlu dia siapkan. Harus ada bunga dan cincin, terutama harus menunjukkan ketulusannya padanya. Selanjutnya Huayan juga menyiapkan permainan memecahkan telur emas yang maksudnya ingin Wei Zi yang memecahkan telur itu. Akan tetapi Jiang Nanfeng maju lebih dulu dan hanya dengan satu kali pecah sudah mendapatkan voucher makan malam untuk 2 orang. Namun sebelum Wei Zi sempat bermain, Pei Chi sudah menariknya untuk menantang permainan lain. Hasilnya Pei Chi tetap memenangkan pertandingan, Wei Zi hanya bisa merengek manja pada Shen Chong sambil menangis. Setelah itu dia tidak tertarik lagi bermain game dan pergi makan bersama Jiang Nanfeng. Barulah saat ini Pei Chi menyadari bahwa Shen Chong telah menyiapkan cincin lamaran untuk diletakkan di dalam telur emas tetapi justru dia yang merusaknya. Untuk menebus kesalahan, Pei Chi menyiapkan rencana lamaran lain untuk Shen Chong. Dia berpikir lokasi di bar adalah yang paling romantis. Saat itu semua orang akan membawa bunga dan balon sehingga Shen Chong bisa mengeluarkan cincin dan melamar Wei Zi. Setelah semua orang siap, Shen Chong menjadi gugup karena ada tamu lain yang melamar lebih dulu sehingga dia menyembunyikan cincin itu dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Kali ini dia bermaksud melamar dia terang-terangan di koridor, namun Wei Zi justru tidak sabar menciumnya lalu menariknya ke tempat tidur yang membuat teman-temannya buru-buru pergi. Semua orang bingung dengan ide itu sehingga Zhao Qian hanya bisa meminta Jiang Nanfeng menjadi konsultan lamaran untuk mereka tetapi Jiang Nanfeng berpikir Shen Chong harus bertanya pada dirinya sendiri apa yang ingin dia lakukan untuknya. Oleh karena itu Shen Chong mengajak dia bermain ski bersama teman-temannya. Karena ini adalah tempat awal mula cinta mereka, semua orang berpura-pura merekam video untuk memancing Wei Zi membelakangi sehingga dia lengah. Setelah itu Shen Chong dari belakang berlutut melamar dia mengatakan bertemu dia adalah keberuntungan terbesar dalam hidupnya dan bertanya apakah dia bersedia menikah dengannya. Wei Zi sangat bahagia sampai menangis setelah dia setuju. Shen Chong langsung memasangkan cincin di jarinya dan mereka berdua berciuman diiringi sorakan semua orang. Serial Raja yang Tertidur milik Wei Zi juga memiliki akhir yang bahagia ketika dia membiarkan seorang putri di dunia komik datang untuk membangunkan raja yang sedang tertidur itu. Setelah itu raja terbangun dan menikah dengan putri dan mereka berdua hidup bahagia bersama selamanya.